Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2179 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menerangi kami, menguatkan kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai. Demikian firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya menangkap ada 3 pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua orang percaya. Yang pertama saudara, banyak orang di hari-hari terakhir akan datang kepada Tuhan, akan datang ke rumah Tuhan, mencari Tuhan yang benar. Dan saya bersama dengan saudara harusnya bersyukur dengan luar biasa kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang benar. Amin. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak ada satu orang pun yang pergi ke surga, pergi menghadap Bapa yang empunya surga itu, kalau tidak melalui Yesus. Jadi passwordnya untuk masuk surga adalah Yesus. Amin. Kalau saudara berjalan jalan Tuhan yang benar, saudara baca Alkitab, saudara beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, berarti saudara ada di jalan yang benar, yang menuju hidup, yaitu hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan terjadi di mana banyak orang akan bertobat dan datang cari Tuhan. Saya menangkap ini sinyal buat kita semua. Untuk apa? Mempersiapkan diri kita menyambut penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau tangkap pesan ini, sehingga kita mempersiapkan diri untuk menjadi penuai-penuai jiwa. Amin. Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir
Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa apa? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut penuaian jiwa di hari-hari terakhir ini. Amin. Saudara, biarlah saudara dan saya didapati Tuhan sedang bekerja menuai jiwa-jiwa. Amin. Jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, persiapkan diri kita untuk menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Saudara, lihat apa yang terjadi belakangan ini. Kita semua yang tadinya kita teraniaya, kita disolimi karena kita minoritas, akhirnya kita mengalami ketidakadilan, di mana iman kita selalu direndahkan, dihina, bahkan dilecehkan. Tapi saudara lihat, sekarang ini karena kebebasan untuk berbicara saudara, apalagi semua orang punya media sosial, semua orang bisa akses ke media sosial, dan lahirlah saudara apologet Kristen, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk membela iman percaya kita. Dan banyak sekali debat-debat secara terbuka di sana, dan banyak orang akhirnya yang tidak tahu kebenaran jadi tahu saudara. Amin. Saudara lihat, banyak sekali orang yang tadinya mereka tidak percaya Tuhan, akhirnya jadi percaya kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena melalui debat itu akhirnya mereka tahu kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat menangkap pesan bahwa hari-hari Tuhan ini sudah semakin dekat. Makanya saudara, siap atau tidak siap, hari Tuhan itu akan datang menimpa semua orang. Saudara, makanya saudara harus siapkan diri saudara untuk menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Makanya selalu saya bilang, saudara, mari pakai media sosial kita untuk menjadi media memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena kita sudah ada di penghujung waktu, saudara. Hari-hari ini hari-hari terakhir. Oleh karena itu, saudara, mari kita menangkan jiwa. Semakin hari semakin banyak orang mendengar tentang Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kalau bukan kita, siapa lagi, saudara? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan diri saudara untuk menghadapi penuaian jiwa di hari-hari terakhir ini. Amin. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini bicara tentang banyak orang akan belajar firman Tuhan. Perhatikan ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalan, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang akan datang kepada Tuhan dan belajar tentang kebenaran. Makanya saudara, sangat-sangat kontradiksi kalau saudara orang Kristen, tetapi saudara tidak mau belajar kebenaran. Saudara lihat, banyak orang di hari-hari terakhir akan datang cari Tuhan, dan mereka mau belajar. Amin. Saudara dan saya, orang percaya, kita juga disebut murid-murid Tuhan. Makanya kita jangan berhenti belajar. Amin. Saudara, mari kita belajar, semakin hari semakin paham dan mengerti firman Tuhan, semakin kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sehingga seimbang saudara, teori dan praktek. Yang apa yang kita pelajari, kita terapkan, itu seimbang. Jangan sampai kita hanya dipenuhi dengan teori, belajar-belajar, prakteknya nol.
Akhirnya kita itu hanya jago teori, praktek nggak bisa, saudara. Harus seimbang. Teori dan praktek harus berjalan beriringan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar, saudara. Kalau kita masih hidup, itu berarti belum terlambat. Karena manusia itu belajar sampai mati, saudara, baru dia berhenti belajar. Makanya saudara, selama saudara masih mendengarkan firman Tuhan, belajar terus mengerti, memahami, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita terus belajar, saya juga masih terus belajar. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus mengizinkan Roh Kudus untuk membimbing, menuntun, mengajar kita, supaya kita selalu berjalan di jalan yang benar. Apa yang kita katakan kebenaran, apa yang kita lakukan benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang akan datang mencari Tuhan dan belajar kebenaran. Tapi sayang sekali, banyak orang Kristen tidak lagi mau belajar firman, karena dia sudah merasa dia sudah senior, sudah umurnya sudah lanjut, apalagi dia terlahir sejak lahir memang Kristen, yang merasa dia sudah menguasai firman Tuhan, sehingga dia mentok sampai di sini. Saudara, mari kita mau terus belajar tentang firman Tuhan. Amen. Jangan menolak ajaran. Di saat kita ditegur oleh firman Tuhan, jangan merasa karena saudara lebih kaya, lebih tinggi pendidikannya, yang menyampaikan firman Tuhan itu mungkin anak yang masih muda, belum berpengalaman, lalu saudara menganggap enteng. Saudara menolak firman Tuhan itu. Saudara salah besar. Saudara, kita harus selalu mendengar firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu, jangan lihat orang, tapi lihat pesan dari firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Kalau kita melihat manusia, kita kecewa. Makanya saudara, jangan melihat manusianya, tetapi dengarkan apa pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Itu yang harus kita dengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus belajar. Nah, kalau dulu saudara tidak pernah melayani, lalu sekarang juga masih tidak mau melayani, itu berarti saudara tidak paham akan firman Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita menjadi bagian dalam pelayanan. Kita menjadi jawaban bagi orang. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, tujuan itu semua apa? Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk melawat, menjamah, untuk memberi kasih kepada orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Itu tujuan Tuhan buat kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar. Mari, kalau dulu saudara nggak bisa berdoa, sudah seharusnya sekarang sudah bisa berdoa. Kalau dulu masih dilayani, sekarang harusnya saudara bisa melayani. Jangan dari dulu sampai sekarang saudara masih dilayani. Saudara tahu nggak? Beda anak kecil dengan orang dewasa. Anak kecil itu masih dilayani. Orang dewasa sudah bisa melayani dirinya sendiri. Jadi kalau saudara terus-menerus dilayani, itu menandakan saudara bayi rohani. Saudara sudah rontok semua rambut di kepala saudara, tapi masih bayi rohani. Saudara sudah brewokan saudara, tapi masih bayi rohani. Karena masih terus dilayani. Tuhan mau saudara belajar supaya saudara beralih dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Amin. Saudara melayani Tuhan, ambil bagian itu. Karena ada upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Saudara, tadi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita sudah ada di hari-hari terakhir.
Makanya saudara ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan berdiam diri. Ambil bagian supaya saudara kita betul-betul mendapatkan upah dari Tuhan. Karena kita bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pesan firman Tuhan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pada akhirnya Tuhan akan menjadi hakim atas seluruh bangsa. Amin. Tuhan akan menghakimi orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Saudara dan saya yang hidup benar di jalan Tuhan, melakukan semua kebenaran firman Tuhan, kita tidak turun dihakimi. Karena firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan, saudara tidak turut dihakimi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Tuhan akan menjadi hakim. Tuhan akan mengadili semua orang yang hidupnya fasik, hidupnya jahat, hidupnya dalam perbuatan daging, hidup dalam dosa, mereka semua akan dihakimi. Tapi saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak akan takut. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Banyak orang akan datang cari Tuhan di hari-hari terakhir. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi bagian bersama dengan Tuhan. Kita menuai jiwa-jiwa di hari-hari terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergandengan tangan, berlomba-lomba satu dengan yang lain. Kita ambil pekerjaan Tuhan ini, yaitu memenangkan jiwa bagi Kristus. Banyak orang di luar sana yang masih belum mengenal Tuhan, masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan itu menjadi tugas saudara dan saya untuk memenangkan mereka, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Saudara ambil bagian ini untuk dapat menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan yang kedua saudara, di hari-hari terakhir akan banyak orang datang cari Tuhan untuk belajar kebenaran. Nah, saudara dan saya, orang percaya, orang-orang Kristen harus belajar kebenaran firman Tuhan. Jangan berhenti belajar, terus belajar. Kita mendengar, kita membaca, kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan yang ketiga saudara, Tuhan akan menjadi hakim. Tuhan akan menjadi hakim dunia ini, yang akan menghakimi semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, kita tidak turut dihukum. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah, lawat mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan bersama-sama 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini supaya eksis mengudara, memberitakan Injil sampai Tuhan datang.
memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan tanggal 20 Juni kita akan merayakan bersama-sama 6 tahun audio renungan pagi ini mengudara non-stop. Saudara bisa mendukung lewat doa, daya, dan dana. Saudara yang mau mendukung lewat dana, saudara bisa mengirim atau mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah menabur, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan kita akan mengadakan aksi sosial dan juga KKR di hari di mana kita berulang tahun 6 tahun audio renungan pagi tanggal 20 Juni. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maut. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.